So majikan, hari ini pokoknya bodo amat ya Babu mau membahas Mr. Sting nih karena ada sebuah kasus yang lagi diomongin di Jepang. Lagi bikin geger gengs karena ada seorang suami yang dengan setia selama 26 tahun ya memperjuangkan keadilan untuk istrinya yang telah dihabisi di dalam apartemennya dengan pelaku yang nggak tahu siapa selama ya tadi 26 tahun. Sampai-sampai kasus ini tuh menjadi kasus yang tidak terpecahkan di Jepang. Udah mandek gitu aja. Cuma suaminya nih yakin kalau enggak. Suatu hari nih pasti kasusnya itu bisa terpecahkan. Namanya kebenaran pasti akan terungkap. Makanya selama 26 tahun dari tahun 1999 sampai 2025 ini nih, suaminya tuh setiap bulan rutin membayar sewa unit apartemen yang tempat kejadian itu terjadi demi menjaga keadaan TKP-nya tetap utuh. Jadi nggak ditinggalin, cuman disewa aja. Dengan niatan kalau semakin hari dia percaya teknologi itu kan akan semakin canggih ya, dimana nantinya teknologi sendiri bisa mengungkap siapa pelakunya. Jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan sampel atau petunjuk dari TKP nih, keadaannya masih tetap sama, bisa digunakan seperti saat kejadian terjadi. Gila nggak? 26 tahun disewa cuma untuk menjaga TKP itu tetap utuh. Nggak ditinggalin apartemennya karena si suaminya ini percaya istrinya ini akan mendapatkan keadilan. Bener-bener sebuah kisah yang mengharu biru banget ya, karena ya nggak ada yang sia-sia di dunia ini, gengs. Dimana akhirnya di bulan Oktober 2025 kemarin tuh, kasus yang tadi udah 26 tahun mandek bisa terpecahkan. Dan pelakunya plot twist. Apakah kalian bisa menebak siapa pelakunya? Babu jamin nggak bisa. Jadi, suami yang berjuang dan setia demi istrinya itu hingga menghebohkan Jepang bernama Satoru Takaba. Sedangkan istrinya bernama Namiko Takaha. Background dari keduanya itu adalah penduduk yang taat hukum, tidak punya catatan kriminal, dan selalu menjalani aktivitasnya dengan normal seperti penduduk Jepang lainnya aja udah. Namiko sendiri dikenal sebagai pribadi yang ramah, suka menegur sapa para tetangga juga, penampilannya sederhana tapi cantik. Ya setelah dia lulus SMA, dia sempat bekerja di sebuah perusahaan real estate sampai akhirnya dia bertemu dengan Satoru tadi tuh. Yang sebenarnya kala itu usia mereka ini terpantau jauh, gengs, karena Satoru ini 11 tahun lebih tua daripada Namiko. Ditambah lagi Satoru duda pula. Iya guys, jadi sebelumnya Satoru ini udah pernah menikah dan punya anak, namun dia bercerai. Makanya setelah gagal dengan pernikahan pertamanya itu, Satoru ini berniat memperbaiki diri dan mencari pasangan yang benar-benar tepat lah. Ketemulah sama Namiko. Awalnya orang-orang di sekitar Namiko nih pada bilang kayak, kamu yakin sama om-om duda begitu? Karena pada saat itu Namiko umurnya masih 20-an dan Satoru ini udah 30 menginjak 40. Udah mau kepala 4, duda lagi kan? Ya pasti aja status Satoru yang sudah berumur dan duda itu menjadi pertimbangan. Tapi Namiko melihat keseriusan dari Satoru. Yang namanya laki-laki, udah mateng gini kan, mungkin tahu cara ngomong Namiko istilahnya. Perempuan nih kalau udah dapat figur pengomong seperti itu pasti bakalan luluh. Makanya di tahun 1995 mereka menikah deh. Dan pesta pernikahan mereka itu terbilang mewah kalau di Jepang katanya, gengs. Karena ya Satoru di sini kan udah cukup settle ya, udah kepala 4 umurnya. Makanya habis sudah menikah tuh, jadinya Namiko tidak perlu kejar lagi, alias jadi ibu rumah tangga karena segala kebutuhannya dicukupi oleh Satoru. Mereka tinggal dengan menyewa sebuah loft atau apartemen ya yang cukup besar, terbilang di daerah Nishiku namanya. Jadi kalau di Jepang itu kan memang banyak ya apartemen yang pendek-pendek kayak cuma 3 lantai, 5 lantai. Bukannya kayak di sini sampai puluhan lantai tinggi-tinggi, enggak. Nah, apartemen mereka tipe-tipe yang seperti itu, cuma 3 lantai dan mereka tinggalnya di lantai 2. Di dalamnya itu tuh ada ruang tamu, ada 3 kamar tidur, toilet, dapur, ya cukup lah untuk keluarga kecil mereka. Semuanya berjalan harmonis hingga 2 tahun setelahnya, di tahun 1997, Namiko ini melahirkan anak laki-laki bernama Kohei Takaba. Tentunya kehadiran dari Kohei ini tuh membuat mereka sangat bahagia ya, jadi mereka merasa lengkap sebagai keluarga. By the way, anak Satoru dari pernikahan sebelumnya itu memang tinggal dengan mantan istrinya ya, gengs ya. Ya pokoknya menurut tetangga-tetangga dan rekan-rekan sekitar yang kenal sama keluarga ini, itu melihatnya ya, ini tuh benar-benar keluarga harmonis. Mereka sering terlihat tuh perginya bertiga, nggak pernah juga terdengar suara ribut-ribut berantem gitu antara prahara rumah tangga tuh nggak ada. Apalagi Namiko sendiri itu ramah banget, dia kenal sama orang-orang sekitar, mingle gitu istilahnya ya. Bahkan si Namiko ini sering tuh ngumpul sama ibu-ibu sekitar gitu, karena pada punya balita juga yang kalau sore-sore ngobrol lah, sharing-sharing tips-tips parenting cenah. Salah satunya ada tuh tetangga satu apartemen yang tinggalnya di lantai 3. Ini sebut aja namanya Hanami ya, karena memang disamarkan oleh hukum. Ya Hanami ini sama-sama punya balita dan sering main dengan
Kohei itu anaknya. Jadilah Namiko sama Hanami ibu-ibu besti. Long story short, ini kita ke tanggal kejadian, dimana sebelum-sebelumnya ya bener-bener nggak ada apa-apa, hidupnya Namiko normal banget. Nah, di tanggal 13 November 1999, sekitar pukul setengah 3 siang, pemilik gedung apartemen tempat Satoru tinggal tuh, ya kita panggilnya ibu kos aja biar gampang ya bilangnya ya, lagi panen buah kesemek cenah. Kalau Inggrisnya tuh persimon. Tahu nggak lu kesemek? Ya pokoknya si ibu kos itu tuh pengen bagiin buah hasil panennya. Biasa mama begitu ya. Semua unit mah kedapetan dari lantai 1 sampai lantai 3. Namun waktu si ibu kos ke unitnya Namiko, diketok-ketok nggak ada yang bukain pintu. Ya dikira mungkin kan lagi pergi aja, nggak ada orang, namanya juga siang-siang setengah 3 sore. Jadi sama si ibu kosnya, itu kantong kresek yang berisi buah-buahan kesemek digantung di gagang pintu. Nah tapi kan itu namanya plastik isinya buah kan berat ya. Yang pas digantungnya di gagang pintu, jadinya malah kayak membuat gagang pintunya turun. Abis itu pintunya malah kebuka, paham kan? Berarti pintunya mah kagak kekunci. Ya sama ibu kos dipanggil-panggil lagi kan sambil ngelongok ke dalam gitu dengan pintu yang udah kebuka nih posisinya nih. Nah dari dalam kedengeran ada suaranya Kohei yang kayak lagi main sambil nonton TV. Berarti kan harusnya di dalam ada Namiko juga dong. Nggak mungkin si Kohei yang balita begitu sendirian ditinggal. Makanya si ibu kos masuk ke dalam. Yang ternyata di ruang tamu dia melihat Namiko sudah tergeletak tuh di lantai dengan berceceran darah. Pastinya si ibu kos kaget dan langsung nelfon polisi serta ambulans. Nah, sambil menunggu pertolongan nih, ibu kos juga nelfon Satoru yang posisinya Satoru kan lagi di kantor, ngabarin kalau ini istrimu gimana tergeletak berdarah segala macam. Dengar begitu ya, Satoru langsung buru-buru balik tuh dari kantor. Singkat cerita ya, pertolongan medis datang duluan nih, cepet kan kalau di sana saat-set gitu, yang pas dicek ternyata Namiko sudah meninggal. Ya dari situ Namiko dibawa untuk diperiksa karena jelas ini kondisinya sangat sus ya, mencurigakan. Dimana terlihat ada sayatan di lehernya guys, jadi kayak dijebet sama pisau gitu. Cuma memang tidak ditemukan benda tajam ataupun pisau di dekat situ ya. Setelah polisi datang, mereka langsung mengamankan satu gedung apartemen gengs. Jadi nggak hanya unit Satoru doang nih di lantai 2, tapi beberapa satu gedung gitu dari lantai 1 sampai 3 tuh aksesnya semua ditutup selama pemeriksaan, dimana nggak sembarang orang bisa masuk. Ya bisa kan banyak kasus juga yang kayak TKP-nya nggak diamanin, itu kita sebel banget tuh dengernya tuh. Yang jadinya kan terkontaminasi sama orang-orang lain takutnya, nanti buktinya tuh hilang. Nah pokoknya di dalam unit itu, polisi melihat benda-benda terutama di area ruang tamu ini berantakan. Seperti memang ada tanda perkelahian antara mungkin Namiko sama pelakunya di situ ya. Sementara di tempat lain, karena di unit itu kan ada 3 kamar, itu rapi semua. Barang-barang masih tertata dalam tempatnya. Jadi yang berantakan cuma area ruang tamu doang. Dan juga memang polisi menemukan adanya bercak darah dan sekotak susu yang tergeletak di area ruang tamu. Dengan kondisi kotak susunya udah kebuka, plus isinya juga tinggal setengah, berarti kan memang itu susunya sempat diminum. Lalu TV di area ruang keluarga itu juga masih menyala, dimana tadi kan si ibu kos menemukan Kohei juga masih ada di sana tuh, balita umur sekitar 2 tahunan yang nggak ngerti apa-apa mungkin pada saat itu ibunya nih kenapa. Karena dia memang nggak nangis, cuma terlihat kayak bingung aja. Dan petunjuk lainnya ditemukan, itu adanya bekas sepatu di bagian depan pintu masuk. Ya pokoknya polisi langsung mengamankan bukti-bukti penting ini ya, berarti ada bercak darah, jejak sepatu, sama susu. Nah ini kan kejadiannya di tahun 1999, yang mana pengambilan sampel DNA dari bukti-bukti tersebut tuh bisa dilakukan, tapi sangat terbatas. Yang maksudnya terbatas dalam hal teknologi dan database kepolisian. Yang jelas, sampel darah yang diambil itu ternyata tidak cocok dengan darahnya Namiko. Berarti dipastikan kalau itu adalah darah dari si pelaku. Tapi ya tadi, di tahun tersebut hanya bisa dicocokkan langsung ke orang gitu loh gengs. Jadi orangnya harus diambil sampel darahnya juga, terus dicocokin gitu. Tapi karena pas dicocokin sama Namiko nggak cocok, jadi nggak tahu nih, ini milik siapa. Kalau zaman sekarang kan langsung dicek di database ya, zaman dulu database-nya belum ada. Balik lagi karena teknologi belum canggih, paham ya? Cuma logikanya aja nih, kalau itu adalah darah si pelaku, berarti kan pelakunya ini sempat terluka juga dong, yang sampai darahnya bisa berceceran begitu. Mungkin dia saat menyerang Namiko juga melakukan perlawanan kan sampai ruang tamunya berantakan gitu kan, terus pelakunya terluka. Akhirnya ditelusuri lagi tuh, ada nggak nih jejak darah yang tercecer di luar unit apartemen? Ternyata memang ada gengs, walaupun memang nggak banyak jumlahnya ya. Jadi kayak selang beberapa meter jauh ada setetes lagi nih udah ngering, ntar beberapa meter lagi jauh ada lagi. Jadi kebayangkan berarti ini pelakunya tuh berdarah terus kabur pergi dengan keadaan terluka sampai darahnya ya menetes-netes di jalan. Pokoknya ditelusuri terus deh tuh. Ujungnya pokoknya terakhir nih darah tersebut memang mengarah ke taman yang ada di sekitar sana. Nah di taman itu ada keran air. Biasa memang di Jepang itu apalagi kalau di daerah taman ya banyak keran-keran air ya buat cuci tangan, diminum langsung juga bisa gitu kan airnya. Dan memang terlihat di kerannya itu ada noda darah. Jadi si pelaku tuh nyalain keran mungkin ya dengan tangan yang berdarah tadi untuk nyuci tangannya. Dan dari situ udah dia hilang jejaknya karena si pelaku
pelaku berarti udah nyuci darahnya dan gak ketemu lagi jejak-jejak darah yang netes di jalan selanjutnya. Pokoknya jarak apartemen sampai ke taman itu tuh sekitar 500 meteran, gengs. Nah, kita ngomongin lagi nih, di tahun 99 itu tuh belum ada CCTV yang tersebar di jalan-jalan ya majikan ya. Jadi polisi kerjanya secara manual, nanyain aja gitu ke orang-orang random di sekitaran sana yang mungkin hari itu melihat ada nggak orang mencurigakan dengan tangan yang terluka yang jalan-jalan di daerah taman situ. Nah, ternyata ada nih 2 orang yang memang tinggal di dekat taman situ. Mereka mengakunya melihat ada wanita kira-kira umur 30-40 tahunan lah Pak. Itu jalannya kayak cepet banget, kayak orang panik. Dan dia tuh tangannya satunya tuh dililit-lilit sama sebuah kain Pak. Cuma mereka bilangnya wanita tersebut kayaknya sih bukan orang sini Pak. Soalnya kita juga nggak pernah lihat itu orang. Baru pertama kali lihat maksudnya. Ya berbekal dengan keterangan 2 saksi tadi tuh, ya polisi menggambar sketsa wajah dari wanita yang dilihat mereka. Cuma gimana ya, ini kan yang lihat berarti 2 orang ya. Anggap aja yang ngeliat nih si A sama si B. Nah, antara si A sama si B ini tuh menjabarkan atau mendeskripsikan wanita tersebut yang mereka lihat nih cukup berbeda ciri-ciri mukanya. Tapi mereka sama-sama melihat itu wanita pokoknya kayak panik, jalannya cepet, terus tangannya dililit kain. Jadilah yang tersebar sama polisi ini dibuat 2 sketsa wajah berdasarkan kesaksian dari versi A sama si versi B cenah. Pokoknya tetap disebar tuh mukanya ke media-media terus ditempel di berbagai sudut kota. Sementara orang-orang terdekat Namiko nih tentunya diwawancara, terutama pasti ya Satoru suaminya, terus si ibu kos yang nemuin pertama kali, sama Hanami tuh bestie di lantai 3. Soalnya kan seperti kasus-kasus kriminal kebanyakan nih, ujung-ujungnya pelaku itu adalah orang terdekat yang ada di sekitaran kan. Ingat nih, clue-nya udah kita sebutkan. Nah, kalau menurut keterangan dari Satoru, pada hari itu dari pagi ini itu semuanya berjalan normal seperti biasa. Dimana maksudnya mereka bertiga nih, istrinya, dia sama anaknya itu sarapan pagi-pagi. Dan setelahnya ya udah, Satoru pergi kerja seharian ada di kantor. Namun memang katanya sebelum pergi kerja, Namiko sempat bilang dimana agendanya Namiko pada hari itu di jam 9 dia mau pergi ke klinik buat berobat. Perkara anak mereka nih Kohei sempat demam. Terus ya habis dari klinik mungkin mau mampir ke perpustakaan sebentar untuk balikin buku. Namiko tuh laporan bilang begitu. Dan alibi Satoru yang bilang dia seharian berada di kantor, valid gengs. Ya karena di kantor rekan kerjanya kan bersama dia terus juga. Dan info dari klinik tempat Namiko mau datangi itu memang bilang juga, iya benar Namiko hari itu datang tapi telat jam 11 datangnya. Ya dari situ berarti Satoru dicoret sebagai tersangka pelaku karena ya Namiko ini kan masih terlihat di klinik jam 11, yang mana di jam tersebut Satoru udah di kantor ya. Banyak saksi tuh yang melihat Satoru di sana. Terus saat polisi menanyakan mengenai barang bukti kotak susu tuh, kayak ini susu apa? Apakah susunya si Kohei? Dia udah nggak ASI apa gimana gitu. Pokoknya ditanya-tanyakan. Soalnya memang itu tuh bukan susu untuk balita, gengs. Jadi semacam kayak susu fermentasi gitu loh. Dan memang Satoru pas ngeliat dibilang ini tuh bukan susu yang biasanya keluarga minum. Bahkan Satoru sendiri nggak tahu dengan merek susu tersebut. Lah berarti itu susu siapa? Dari sini kemungkinannya berarti itu adalah susu yang pelaku bawa, gengs. Yang jangan-jangan nih adegannya pelaku tuh memang sempat bertamu masuk rumah kan. Jadi bukan macam rampok yang tahu-tahu robos masuk. Melainkan ada seseorang yang sengaja dibukakan pintu gitu kan, dipersilakan masuk ngobrol-ngobrol dengan Namiko di ruang tamu, ambil dia bawa susu, minum gitu kan. Dengan kata lain berarti si Namiko kalau begitu kenal dengan si pelaku dong. Apalagi menurut Satoru, Namiko itu terkenal nggak sembarangan ngizinin orang masuk ke rumah kalau memang dia nggak kenal loh. Misalkan itu orang yang nggak dikenal, macam kayak salesman, atau kalau di Jepang kan kita tahu ya banyak yang suka nawarin masuk kelompok keagamaan gitu kan, itu nggak bakal dibukain pintu sama Namiko. Intinya nggak sembarangan orang bisa sampai masuk ke rumah lah kalau si Namiko ini bener-bener nggak kenal. Makanya Satoru pun mikir-mikir, siapa ya orang yang kenal gitu tapi kok tega melakukan hal seperti ini. Karena dari Namiko sendiri, ini tuh orangnya terkenal baik banget. Dia tuh nggak punya musuh, nggak punya masalah, nggak pernah berselisih sama orang lain. Nah, dari keterangan tersebut, kepikiranlah nih ada satu nama seseorang, yaitu mantan istri dari Satoru. Mungkin kalian tadi juga udah sempat mikir-mikir gitu kan, apa jangan-jangan mantan istrinya si Satoru karena kan dia duda. Mau cosplay jadi detektif dadakan ya. Kita lihat aja apakah tebakan kalian benar. Ya memang dugaannya bisa aja nih, sang mantan mungkin nggak suka melihat kehidupannya Satoru dan Namiko yang bahagia gitu kan. Dan gimana pun juga Namiko kenal kan sama mantan istri suaminya itu. Ya misalkan aja kalau bener datang itu ya pasti dibukain pintu, dipersilakan untuk masuk. Cuma ternyata mantan istrinya Satoru ini tuh tinggalnya di daerah
si Zouka, gengs. Pokoknya jauh banget, beda provinsi. Yang pas dicek alibinya pada saat kejadian ya, dia ada di sana. Jadi nggak mungkin datang-datang ke apartemennya si Satoru. Ditambah dia juga nggak ada masalah sama Satoru. Dari awal cerai baik-baik aja gitu berpisahnya. Dimana juga Satoru masih tanggung jawab nafkahin anak pertamanya itu. Yang tinggal sama mantan istrinya ya. Intinya nggak ada indikasi apapun kalau mantan istrinya Satoru adalah pelakunya. Terlalu jauh. Lanjut lagi nih dicari tahu siapa kira-kira yang datang di hari itu ke unit apartemennya Namiko. Ternyata memang hari itu ada seorang kurir yang mau ngirim paket. Pokoknya dia datang di jam setengah 10-an lah. Tapi pas ngetok-ngetok nggak ada orang. Makanya dia taruh paketnya di depan pintu aja. Yang kemungkinannya di jam tersebut kan memang Namiko nih lagi keluar tuh ke klinik. Cuma si tukang paketnya di sini juga nggak ngelihat ada orang yang mencurigakan di sekitar situ apa enggak. Lanjut lagi nih ya. Orang selanjutnya yang dicurigai adalah Hanami yang tinggal di lantai 3. Nah ini cukup drama gengs. Karena menurut pengakuan Hanami ya, pada hari itu sekitar jam 9 pagi, Namiko itu memang sempat telepon dia karena mau minjem mobil. Perkara mobilnya Namiko ini rusak, dimana kan Namiko butuh pergi buat ke klinik kan. Cuma di situ Hanami izin dulu nih ke suaminya, boleh apa enggak Namiko tuh pinjam mobil. Sama suaminya nggak dibolehin, mungkin dia nggak percaya gitu ya sama Namiko, ibu-ibu bawa mobil takut baret kali. Ya karena suaminya nggak ngizinin, Hanami bisa apa? Namun kan sebenarnya mereka berdua udah bestie ya, jadi si Hanami ini kepikiran nggak enak gitu loh nolak. Apalagi kan alasannya Namiko mau ke klinik gitu ya, sakit. Makanya Hanami ini sempat berdebat sama suaminya tuh, yang akhirnya diputuskan kalau suaminya kagak mau minjemin mobil, udah kamu bantuin deh tuh benerin mobilnya Namiko gitu loh kata si Hanami. Dan suaminya mau. Jadi sepertinya memang alasan suaminya nggak mau minjemin mobil perkara tadi takut baret. Cuman kalau disuruh benerin mobilnya Namiko ya dia mau. Akhirnya setelah mendapatkan kesepakatan seperti itu, sekitar jam setengah 11, Hanami mencoba nelfon Namiko lagi buat bilang nih maksudnya kayak, ini suamiku mau nyoba bantu benerin mobil kamu begitu loh. Tapi ternyata nggak diangkat-angkat sama si Namiko. Setengah jam lagi tuh di jam 11 nyoba nelfon lagi buat nanyain gimana nih. Karena kan mungkin nggak enak si Hanami sebagai bestie. Tapi tetap aja nggak diangkat-angkat. Yang ternyata di jam 12 kurang, Namiko nih terlihat baru pulang. Tapi terlihat ekspresinya kayak datar gitu, bengong, macam kayak orang yang banyak pikiran. Yang ngeliat katanya waktu itu suaminya si Hanami. Ya karena suaminya nggak begitu deket-deket banget sama si Namiko ya, yang deket kan istrinya. Jadi ya cuman dilihat begitu aja, nggak ditegur kenapa kamu gitu, enggak. Cuma dari sini kan berarti di sekitar jam 12 itu Namiko terlihat masih hidup, baru balik tuh dari klinik. Yang setelahnya menjelang jam 1 siang, kedengeran katanya ada suara Namiko yang teriak. Tapi cuma sebentar gitu teriakannya. Dan terdengar juga ada langkah kaki seseorang yang menuruni tangga tuh dengan cepat. Jadi kayak dari lantai 2 ke lantai 1. Lagi-lagi di situ Hanami mencoba nelfon Namiko gitu dengan maksud mau nanyain kenapa tadi teriak, tapi nggak diangkat-angkat. Ya dari kesaksian Hanami ini disimpulkan bahwa kejadian penyerangan itu dari si pelaku masuk ke dalam unit itu berarti antara jam 12 ke jam 1 siang ya. Awalnya Hanami sempat dicurigai nih gengs, karena sebagai bestie kok lu cuma nyoba telepon doang gitu, kagak beber nengok ke unit apartemennya setelah dengar teriakan. Udah tahu teleponnya juga nggak diangkat-angkat kok, kagak disamperin. Namun pada akhirnya memang nggak ada bukti-bukti yang mengarah ke Hanami juga. Apalagi tadi saat dicocokkan dengan penemuan darah di lokasi dengan darahnya si Hanami, hasilnya juga ora cocok. Nggak valid kan berarti. Ditambah lagi nih penemuan jejak sepatu yang ada di area depan rumah itu, diukur-ukur sepatunya tuh 24 cm gengs. Sedangkan sepatunya Hanami ini 27, jadi ya beda. Tapi ya berarti ukuran sepatu segitu pasti kaki cewek ya. Dan akhirnya juga diketahui juga memang kalau itu adalah sepatu cewek merek dari brand Korea. Berarti ini pelakunya adalah wanita memakai sepatu dari brand Korea dan membawa susu yang brandnya juga ternyata tidak dikenal itu. Susunya nggak dijual di daerah sana. Semua hal ini tuh membuat polisi sangat kesulitan untuk menggali lagi petunjuk dari kasus ini. Karena orang-orang terdekat yang dicurigai, semua sampel darahnya nih kagak cocok. Sketsa wajah yang disebar itu juga nggak ada laporan lagi dari orang, nggak ada yang mengaku mengetahui siapa wanita yang terduga pelaku itu. Pokoknya lebih dari 5.000 orang udah diwawancara, gengs. Mulai dari tetangga, kenalan lama, orang lewat begitu. Pokoknya siapa aja yang ada kemungkinan memiliki kaitan sekecil apapun ya dengan keluarga Satoru ini di sekitaran apartemen itu. Sampai 5.000 orang coba. Makanya kasus ini tuh sempat menjadi salah satu kasus investigasi terbesar dalam masanya kala itu. Namun ya ujung-ujungnya polisi nggak bisa menemukan petunjuk yang lebih dalam memecahkan misteri siapa pelakunya. Malek aja udah. Nah, lagi-lagi tapi selalu kita omongin ya, kalau teknologi pada saat itu kan belum secanggih sekarang. Jadi untuk menemukan kecocokan daerah di TKP itu tuh harus ngecek manual satu-satu dengan orang yang polisi temuin. Makanya sampai 5.000 tadi tuh yang diwawancara. Nggak kayak sekarang yang bisa langsung diproses gitu kan dan dilacak melalui database aja nih dari DNA yang cocok tuh siapa nih kira-kira. Kalau sekarang kan suatu negara tuh punya database dari penduduknya ya. Ya karena nggak ketemu-ketemu, lama-lama kasusnya ini menjadi cold case alias tadi tuh mandek dan mulai terlupakan menjadi kasus yang
tidak terpecahkan, unsolved case. Namun bagi Satoru sendiri, kehilangan Namiko itu bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu aja, bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Dia masih ingin terus berjuang demi bisa menemukan siapa nih pelakunya. Akhirnya yang dia lakukan yaitu kayak tadi cerita kita di awal, dia ini terus menyewa unit apartemen tempat kejadian istrinya tiada itu dan menjaga semuanya nih, segalanya tetap berada di posisi seperti kondisi terakhir kali kejadian. Jadi dia nggak bersihin ruangannya, barang-barang yang berantakan di ruang tamu juga nggak diberesin, pokoknya dibiarkan as it is aja seperti terakhir kejadian. Untuk itu, ya dia harus membayar sewa tiap bulannya, gengs, tanpa dia tinggalin itu apartemen. Di sisi lain, ya mungkin juga memang akan sulit ya menyewakan unit apartemen bekas kejadian seperti itu, apalagi beritanya juga udah menjadi berita nasional. Jadi untuk pemilik gedung atau si ibu kos tadi tuh mengizinkan Satoru terus menyewa unit itu karena kan ya yang penting sama aja ada uang tetap masuk tuh jadinya. Pokoknya total uang yang telah Satoru keluarkan untuk menyewa unit tersebut selama kurang lebih 26 tahun dari tahun 1999 sampai 2025 ini adalah 22 juta yen, atau kalau rupiahnya berapa ya? 2,4 miliaran tuh. Bisa udah beli rumah lagi kalau di sini ya, kalau di Jepang mah kagak bisa. Tapi yang gede itu. Mengapa Satoru berbuat demikian? Karena Satoru yakin dari awal di mana suatu hari nanti atau ya di tahun-tahun berikutnya itu ya akan ada teknologi yang cukup canggih untuk bisa mengungkap semua ini. Dan saat nanti ada sesuatu yang dibutuhkan, TKP kejadian ini masih bisa digunakan karena masih terjaga seperti sebelumnya. Gokilnya ada kisah nyata seperti ini. Perjuangan dan bukti cinta dari seorang suami yang setia terhadap mendiang istrinya selama 26 tahun. Dan akhirnya memang kasus Namiko ini menjadi sangat spesial, gengs, karena ya sangat viral pada masanya di Jepang, di mana kasus Namiko ini menjadi salah satu cikal bakal bisa dibilang ya penghapusan masa kadaluarsa untuk kejahatan serius di Jepang, termasuk ya maksudnya pembunuhan seperti ini. Karena sebelum-sebelumnya nih hukum di Jepang tuh, misalkan kalau ada kasus yang udah selama 15 tahun nih nggak terpecahkan, nah itu otomatis akan ditutup meskipun ada bukti baru gitu istilahnya. Ya kecuali mungkin ada pertimbangan lain dari hakim segala macam ya. Makanya karena kegigihannya Satoru ini, jadinya hukum di Jepang itu membiarkan nih kalau misalkan ada sebuah kasus yang belum terpecahkan, itu akan dibuka terus. Yang kalau ada bukti baru ya udah sok diperiksa sana gitu loh sampai beber tuntas. Keren ya. Maka dari itu akhirnya Satoru gigih dan terus yakin kalau suatu hari kasusnya pun akan selesai terungkap. Jadinya ya udah dia nyewa itu unit apartemennya terus, dijaga banget sesuai kondisi terakhir. Dan akhirnya memang keyakinannya itu terjawab. Dimana sekarang namanya teknologi udah semakin canggih, pencarian database DNA juga bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Ya akhirnya setelah 26 tahun, kasus ini diselidiki lagi dengan pengujian ulang dari sampel 26 tahun yang lalu. Secanggih itu berarti sekarang ya, sampai sampel 26 tahun lalu aja masih bisa dipakai. Sebenarnya ada beberapa kasus yang unsolved yang tidak terpecahkan juga yang akhirnya diselidiki ulang, gengs, dan dites ulang gitulah, yang mana tujuannya juga untuk riset pengembangan teknologi yang Jepang punya. Bisa nggak nih mecahin kasus yang dulunya nggak bisa terpecahkan karena keterbatasan teknologi. Yang salah satunya ya kasus Namiko ini, dan hasilnya ketemu. Dimana dari database itu diketahui kalau sampel darah 26 tahun yang lalu yang berceceran segala macam itu memiliki kemiripan dengan seseorang bernama Kumiko Yasufuku. Siapakah dia? Karena nama Kumiko ini dari awal memang nggak ada dalam list dugaan pelaku sama sekali. Tapi ternyata Satoru mengenal Kumiko. Karena dulu konteksnya mereka ini satu sekolah dan berada di dalam satu ekskul tenis juga. Tapi Satoru mengaku nggak ada hubungan yang spesial, cuman ya kita satu angkatan begitu loh. Dimana ternyata di tahun 1999 pada saat kejadian, Kumiko ini memang diketahui tinggal di sekitaran apartemen Satoru juga. Ya tinggal di daerah situ juga, tapi konteksnya nggak pernah bertegur sapa karena ya nggak deket. Bahkan Satoru sendiri nggak tahu kalau Kumiko tinggal di daerah yang sama. Jadi pas kejadian polisi nyari petunjuk segala macam ya, Kumiko ini sebenarnya ada dalam 5.000 orang yang diwawancara. Tapi itu kayak random doang orang-orang di sekitar sana gitu loh. Namun bener nggak dalam list dugaan pelakunya sama sekali. Karena Kumiko sendiri nggak pernah berinteraksi dengan keluarganya Satoru anyway semenjak menikah dengan Kumiko atau semenjak udah lulus SMA. Nggak ada benang merahnya begitu loh, cenah. Baru-baru cuman satu SMA aja gitu seangkatan. Ya tapi setelah pencocokan DNA itu keluar nama si Kumiko, tentunya polisi langsung mencari dan menginterogasinya. Yang mana tahun ini Kumiko ini udah berusia 69 tahun, gengs. Udah nenek-nenek masuk kepala 7. Dan awalnya Kumiko dengan kooperatif menceritakan kalau
Iya, saya kenal Satoru karena dulu satu angkatan di SMA. Ya cuma untuk memastikan lebih lanjut kan, apa benar Kumiko ini pelakunya, polisi ini sempat mencoba minta sampel DNA dari Kumiko. Entah ya mungkin rambutnya boleh atau air liur gitu kan, buat make sure aja nih nyocokin dengan sampel darah di TKP 26 tahun yang lalu. Karena kan ini tadi nama Kumiko keluar itu cuma dari sampel darah di TKP, terus dicari pakai teknologi sekarang kan dari database, terus ada kecocokan dengan datanya Kumiko. Yang bisa dibilang tingkat akurasinya ya 90% lah. Mungkin bisa jadi ada kesalahan atau datanya sedikit sama aja gitu dengan orang lain segala macam, ya mungkin ada human error-nya juga. Makanya untuk memastikan ya langsung diminta aja DNA-nya Kumiko dicocokin nih gimana hasilnya. Cuma masalahnya untuk minta sampel DNA seperti itu nggak bisa semena-mena. Apalagi di Jepang juga memang ternyata beda gengs proses atau kebijakannya. Kita nih baru tahu nih gara-gara kasus ini nih. Dimana tanpa persetujuan dari orang yang diminta, ini polisi memang nggak bisa maksa. Jadi misalkan kalau Kumiko nggak mau ngasih sampel DNA-nya, ya udah polisi nggak bisa berbuat apa-apa. Intinya nggak boleh melanggar privasi, cenah. Polisi juga nggak boleh tuh, misalkan kalau di kasus-kasus di negara lain kan, diam-diam ngambil sampel rambutnya atau sedotan dari tong sampah kayak film-film detektif gitu, itu nggak boleh, karena kalau di Jepang jatuhnya ilegal. Bener-bener harus ada izin dari orang yang langsung gitu loh, toto kromo, atau memang ada surat perintah paksa. Tapi untuk menerbitkan surat tersebut, prosesnya juga nggak gampang, harus ada bukti yang kuat banget gitu, intinya apa, pokoknya ribet. Makanya hal ini tuh lagi jadi perdebatan di Jepang sana juga, gengs. Yang mana maksudnya kalau ada kasus-kasus seperti ini, harusnya aturan seperti itu jangan terlalu kayak ramah tamah memang ala Jepang ya. Di Jepang kan emang ramah tamah banget, harus izin dulu segala macam. Lah ini kan kriminal gitu, udah langsung tes aja biar cepet. Kalau nggak cocok pun kan ya udah, bisa bebas, kagak usah takut orangnya, ngapa harus izin dulu. Ya mana memang akhirnya pada awalnya nih Kumiko nggak pernah mau ngasih sampel DNA-nya. Cuma polisi terus getol tuh nyamperin Kumiko tiap hari, macam kayak majikan yang nagihin video tiap hari terus berasa kita didatengin debt collector ya. Sampai akhirnya si Kumiko 4 juga kali ya gitu didatengin polisi mulu tiap hari, yang akhirnya di tanggal 30 Oktober bulan kemarin dia kasih deh tuh sampel rambutnya, nyoh gitu loh. Ya udah dari situ dites langsung, hasilnya 100% cocok. Dimana ya udah Kumiko ada pelakunya. Ya akhirnya dia juga mengakui setelah 26 tahun menyimpan semua rahasia ini. Dia bilang dia memang selalu menyimpan rasa bersalahnya dan menganggap umurnya sekarang udah tua, jadi waktunya untuk menebus dosa-dosanya. Akhirnya di umur yang menjelang kepala 7 tadi tuh, 69 tahun ya, Kumiko Yasufuku ditangkap. Seorang pelaku yang nggak disangka-sangka oleh semua orang, bahkan oleh Satoru sendiri. Majikan juga pasti nggak mungkin bener kan tadi nebaknya. Karena ternyata dugaannya si Kumiko dulu tuh naksir Satoru waktu zaman SMA. Tapi ya naksir cinta sendiri alias bertepuk sebelah tangan. Karena Satoru pun kagak tahu dia ditaksir sama si Kumiko. Dan entah karena cemburu, iri atau benci melihat Namiko yang telah menjadi istrinya Satoru ya, apalagi tempat tinggalnya waktu itu memang berdekatan, jadi Kumiko ini serandom itu majikan. Dan setelah 26 tahun Satoru dengan setia selalu membayar sewa unit apartemen yang dia nggak tinggalin itu demi bisa mengungkap kasus ini, dalam sebuah wawancara akhirnya dia berkata kepada media, "Akhirnya aku tahu kebenarannya." Gila nggak gengsi, sampai merinding banget dah. Beber kayak di drama-drama kriminal yang berseri-seri gitu ya, dimana final episodenya nih akhirnya terungkap siapa pelakunya. Ya tapi karena baru terjawab di bulan Oktober kemarin ya, saat ini kasusnya tentunya masih dalam proses pengadilan. Maksudnya Kumiko sendiri belum ada vonis resmi dia dijatuhi hukuman apa. Dan seperti video Mrs. yang kemarin tuh yang tentang suster biarawati di India itu kan juga alot ya, lama puluhan tahun. Dimana meskipun membutuhkan waktu yang selama itu, tapi kebenaran akan menemukan jalannya. So majikan, ini adalah sebuah kasus yang lagi diberitain di mana-mana ya, tentang perjuangan seorang suami selama 26 tahun dalam mencari keadilan untuk istrinya. Langka banget nggak sih suami yang green flag kayak begini nih? Dia rela menyewa unit apartemen itu selama 26 tahun tanpa ditinggali hanya untuk menjaga bukti-bukti di TKP tetap bisa digunakan. Karena dia yakin suatu hari nanti kebenaran akan menemukan jalannya. Dan ini jatuhnya definisi dari usaha tidak akan mengkhianati hasil ya majikan. Masya Allah banget. Dan orang-orang random kayak si Kumiko ini emang tipe-tipe apa yang cukup ditakuti untuk banyak orang. Maksudnya dia naksir tapi nggak berbalas, terus secara tiba-tiba melakukan kejahatan seperti itu yang bahkan Satoru pun sendiri kagak ngerti dia ditaksir sama si Kumiko. Ya jadi waktu Satoru nikah sama istri pertamanya mah Kumiko juga nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kayaknya dugaannya nih Kumiko ini ke-trigger karena secara kebetulan dia tinggal tahu-tahu berdekatan dengan apartemennya Satoru. Jadi kayak temu lagi itu kan setelah sekian tahun nih, mungkin cinta pertamanya gitu loh ya. Makanya setelah sekian lama ngeliat Satoru lagi tuh ternyata sudah bahagia dengan Namiko pada
pada saat itu membuat si Kumiko nih jadi tiba-tiba gila aja udah. Mungkin aja kita ini what if aja ya, beda cerita kalau misalkan mereka ini tinggalnya tidak berdekatan seperti waktu si Satoru dengan pernikahan pertamanya ya. Kumiko kan nggak ngeliat, nggak ke-trigger jadinya. Kayaknya sih begitu ya majikannya. Tapi intinya berarti biang masalahnya ya sih Kumiko tetap. Makanya kan selalu doa kita sama nih, Babu ulang-ulang setiap bahas kasus seperti ini. Agar kita semua dijauhkan dengan orang-orang yang jahat modelan Kumiko, begitu ya majikan ya. Ya terima kasih semua majikan udah pernah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe kalau belum. Kalau udah terima kasih banyak ya buat yang pada suka misalkan kasus kriminal seperti ini ataupun kisah-kisah horor, klik subscribe. Juga boleh minta bantuan klik tombol like-nya. Dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.